Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar pendengar? Kami dari kelompok 3 akan menghantarkan tugas pengantar akuntansi terkait menganalisis akun transaksi pada jurnal umum. Kelompok 3 terdiri dari Putri Cynthia, Ewaldo, dan Julian. Di dalam makalah ini ada 3 bab. Di antaranya adalah bab 1, terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian bab 2 yang nanti akan dijelaskan dengan Jordiansyah terkait teori-teorinya. Kemudian ada bab 3, penutup. Dan sebelum penutup, kami akan menjelaskan mengenai contoh kasus yang ada berdasarkan teori yang kami susun. Pengertiannya, jurnal umum digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Setiap perubahan kekayaan, modal biaya, dan pendapat Theseus terlebih dahulu dicatat ke dalam jurnal umum agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan. Ciri-ciri jurnal umum. 1 terdiri dari 2 kolom yaitu debit dan kredit. 2 untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. 3 bentuk dari jurnal ini terdiri atas kolom tanggal, akun, keterangan, referensi, dan jumlah yang terdiri atas kredit dan debit. 4 semua transaksi yang dicatat pada satu jurnal saja. Tujuannya, jurnal umum digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan jasa. Setiap perubahan transaksi yang terjadi harus dicatat terlebih dahulu ke dalam jurnal umum. Proses ini dilakukan agar pembuatan laporan keuangan perusahaan lengkap. Fungsinya, fungsi jurnal ini adalah sebagai media pencatatan keuangan yang disusun secara sistematik dan kronologis selama periode tertentu. Penggunaan accounting untuk mencatat transaksi. Arti accounting atau akuntansi adalah proses merekam atau mencatat semua transaksi keuangan yang berhubungan dengan sebuah bisnis. Proses akuntansi termasuk merangkum, menganalisis, dan melaporkan semua transaksi keuangan kepada lembaga pengawas, pemegang kekuasaan, dan pihak yang berwenang memungut pajak. Ciri-ciri akunting. 1 akunting pemeriksaan. 2 akunting keuangan. 3 akunting pajak. 4 akuntansi biaya. 5 akuntansi manajemen. 6 akuntansi anggaran. Tujuannya untuk mencatat, mengumpulkan, dan melaporkan informasi terkait keuangan, kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dalam sebuah bisnis. Informasi ini nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan ekonomi. Fungsi akunting menyediakan seluruh informasi keuangan yang berguna untuk mengatasi segala kebutuhan terkait finansial perusahaan. Misalnya memberi gambaran potensi kemajuan bisnis atau mengetahui kelemahan manajemen. Chart of Accounting. Kode akuntansi atau Chart of Account atau yang bisa disingkat dengan COA adalah sebuah daftar dari akun-akun perusahaan yang digunakan untuk mengidentifikasi ataupun memperlancar proses pencatatan transaksi, baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Manfaat chart of account. 1. Mencatat atau data yang ada lebih mudah dikontrol, dibandingkan, dan dianalisa dengan tepat yang dapat digunakan oleh pengguna yang bersangkutan dalam mengambil keputusan. 2. Memudahkan dalam memperbaiki data atau catatan-catatan yang mengalami perubahan yang disebabkan oleh kesalahan pengguna atau terjadinya transaksi tambahan. 3. Mempermudah dalam memperoleh hasil-hasil catatan atau data yang telah diperoleh dan memproses tersebut akan lebih terkontrol dengan baik. 4. Memudahkan dalam menyusun sebuah laporan.
5. Memudahkan dalam membaca laporan sehingga pihak yang berkaitan dapat mengambil keputusan dengan mudah dan tepat. Syarat pembuatan COA. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kode akun akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, nomor harus unik, atau artinya setiap nomor hanya digunakan untuk satu akun perkiraan saja. Yang kedua, akun perkiraan dimasukkan ke dalam kelompok atau subkelompok. Contohnya, kas, piutang, dan peralatan dimasukkan ke dalam aktiva lancar. Perkiraan yang berkaitan dengan hendaknya disusun secara berurutan. Contohnya, piutang, dagang dengan piutang lain-lain. Yang keempat, penomoran di usaha tidak terlalu ketat. Alasannya akan memudahkan jika terjadi penambahan sejumlah akun baru. Contohnya, kelompok beban diberi nomor 600, 605 beban akuntan, 610 beban lainnya. Jika terjadi penambahan dapat disisipkan antara 605 sampai 610. Yang kelima, nama akun rekening sebaiknya singkat dan jelas. Contohnya, beban perjalanan dinas lebih baik daripada beban perjalanan keluar kota bagi direksi. Jenis-jenis chart of accounting. Di bawah ini ada jenis kode akun akuntansi. 1. Angka atau numerik. Angka merupakan simbol yang paling banyak digunakan dalam pembuatan kode akun di dalam chart of accounting atau bagian akun. Contoh, 100 sampai 00 aset atau aktivitas, 200 sampai 00 utang, 300 modal, 500 harga pokok penjualan, dan lain sebagainya. 2. Huruf atau alfabet. Huruf merupakan simbol yang jarang digunakan dalam metode pembuatan chart of accounting atau kode akun transaksi. Umumnya huruf lebih sering digunakan untuk kode nama perusahaan, nama supplier, nama pelanggan, atau pembelian, nama wilayah atau daerah, nama bank, dan lain sebagainya. Contoh RCEPC, kode nama untuk perusahaan PT Ricik Pasifik. 3. Campuran angka dan huruf. Simbol campuran angka dan huruf biasanya digunakan saat simbol huruf telah dipakai untuk kode nama wilayah atau daerah, nama bank, nama pelanggan, nama supplier, maupun nama perusahaan. Klasifikasi kode akun. Yang pertama, balance sheet account. Asset, liabilities, stockholder equity. Income statement account, revenue or sales, cost account, operating expense, other income and charge. Double akun sistem. Double entry sistem atau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagai sistem pembukaan ganda. Adalah sebuah sistem yang mencatat dengan serangkai aturan untuk mencatat informasi keuangan yang di dalam setiap transaksi atau kejadian akan merubah setidaknya 2 sisi buku besar. Persamaan akuntansi dasar rumus. Aset sama dengan liability tambah equity. Untuk setiap sisi angka juga memiliki 2 sisi yang berlawanan, yang nantinya memiliki sifat saling mengeliminasi di akhir periode sehingga balance atau saldo tetap 0, atau sering kita sebut sebagai balance. Isi tersebut adalah debit dan kredit. Akun dalam kategori aset akan bertambah di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Akun dalam kategori liabilitas akan bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Akun dalam kategori only liquidity atau modal pemilik bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Sistem ini merupakan total pemahaman sistem pencatatan single entry yang banyak dipakai pada era sebelum Pascal. Demikian sistem double entry ini merupakan sistem pencatatan dalam akuntansi modern sehingga masa kini. Keunggulan dari double entry. Seperti yang terlihat di atas bahwa setiap sisi dalam persamaan akun akan terjadi eliminasi sehingga tidak memungkinkan terjadinya kesalahan pencatatan atau selisih kecuali ada faktor dari kesalahan manusia dan salah klasifikasi akun. Atau misalnya akun kas dimasukkan ke dalam sisi utang, sedangkan single entry hanya mencatat kas masuk dan keluar sehingga bila terjadi kesalahan pencatatan sedikit saja akan terjadi understate. Saldo normal. Pengertian saldo normal. Saldo normal merupakan hal yang penting dalam pembukaan karena digunakan untuk menganalisa laporan keuangan.
Tujuan saldo normal. Untuk menunjukkan saldo kredit dan debit pada akun sebelum melakukan pembukuan. Jenis-jenis saldo normal. Setelah memahami pengertian saldo normal, maka langkah selanjutnya adalah mengetahui jenis-jenisnya. Berikut 1. Akun aset, akun beban, akun pendapatan dan biaya. Akun realitas, kas. Fungsi saldo normal. Adapun beberapa fungsi saldo sebagai berikut. Untuk memudahkan pembacaan aset dan kewajiban, fungsi pertama saldo normal adalah untuk mempermudah Anda dalam memproses pembacaan laporan keuangan. Kelompokan akun real. Fungsi lainnya dari saldo normal adalah untuk menentukan akun real berupa harta atau aktivitas seperti perlengkapan peralatan dan yang ketiga, untuk mengatur pencatatan akuntansi. Laporan keuangan harus disusun dengan baik dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan. Yang keempat, untuk mengelompokkan akun nominal, kelompok akun nominal terdiri dari pendapatan dan beban, sehingga perlu adanya pengelompokan atau menentukan posisinya. Yang kelima, untuk menentukan saldo debit dan kredit, posisi saldo ditentukan dari sistem akuntansi yang memiliki sisi debit maupun kredit. Oleh karena itu, posisi saldo dapat menunjukkan bagian-bagian yang menentukan akun aset, pendapatan, modal, kewajiban, dan sebagainya. Fungsi jurnal. Fungsi jurnal akuntansi yaitu lebih dari sekedar buku besar yang menyimpan data pencatatan keuangan perusahaan. Jurnal akuntansi juga memiliki beberapa fungsi lain yang tak kalah penting bagi bisnis Anda. Di antaranya adalah yang pertama, fungsi analisis. Idealnya pencatatan dalam jumlah akuntansi merupakan hasil dari analisis transaksi berupa penerbitan dan pengreditan akun yang terpengaruh. Yang kedua, historis. Pada dasarnya, jurnal akuntansi mencatat kegiatan perusahaan sehari-hari dalam bentuk angka, di mana kegiatan tersebut terjadi secara terus-menerus. Dalam mencatat jurnal ini, Anda dianjurkan untuk mencatat setiap transaksi berdasarkan tanggal terjadinya transaksi atau kegiatan tersebut. Yang ketiga, fungsi informatif. Di dalam jurnal terdapat setiap pencatatan transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Jurnal akuntansi pun dapat berfungsi sebagai penyedia informasi finansial bisnis untuk Anda dan tim. Yang keempat, fungsi instruksi. Pada jurnal akuntansi, Anda diminta untuk melakukan penerbitan dan pengreditan akun sesuai dengan catatan transaksi, sesuai dengan fungsi analisis di atas. Nah, Baik, berikut adalah contoh transaksi yang menjelaskan terkait teori-teori yang tadi sudah dijelaskan. Contoh transaksi berikut merupakan contoh transaksi dari perusahaan jasa Daisy Law Firm yang dibentuk pada bulan Desember tahun 2020 yang didirikan oleh Nyonya Desi. Pada tanggal 1 ada 2 transaksi. Yang pertama yaitu Nyonya Desi membuka kantor Desi Law Firm dengan menyerahkan uang kas ke kantor sebesar 5 juta rupiah dan peralatan kantor sebesar 10 juta rupiah. Kemudian di hari yang sama, di tanggal yang sama, Nyonya Desi membayar sewa gedung untuk 1,5 tahun sebesar 4.500.000. Lalu di tanggal 3, Nyonya Desi membantu kasus hukum PT Jaya Abadi dan dibayarkan di bulan depan sebesar 10 juta rupiah. Tanggal 7, Nyonya Desi mendapat uang sebesar 5 juta dari klien atas bantuan hukum yang diberikan. Di tanggal 9, Nyonya Desi juga meminjam uang ke bank sebesar 50 juta rupiah. Di tanggal 14, Nyonya Desi membantu kasus hukum PT Amanah Sejati dengan bayaran sebesar 20 juta rupiah. Namun di tanggal 20 Desember dibayar kembali 40% dari 20 juta rupiah. Jadi di sini Nyonya Desi baru mendapatkan 60% dari total bayaran jasanya. Di tanggal 18, Nyonya Desi membayar gaji karyawan sebesar 1.500.000. Tanggal 20 menerima cicilan pembayaran dari klien atas jasa yang sudah diberikan. Pada tanggal 14 Desember yang tadi, 40% dari 20 juta rupiah. Di tanggal 23 membayar cicilan pinjaman ke bank sebesar 2.500.000. Di tanggal 25 membantu Pak Charlie dalam kasusnya dan dibayar oleh Pak Charlie sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 27, Nyonya Desi membayar tagihan telepon, tagihan listrik, dan tagihan air. Totalnya 400.000. Kemudian di tanggal 29 mengeluarkan biaya untuk perjalanan dinas dan bertemu klien sebesar 900.000 rupiah.
Di tanggal 30 Desember, Nyonya Desi membantu kasus PT Geraha Vero dan dibayar tunai sebesar 25 juta. Dan di hari terakhir di bulan Desember, yaitu di tanggal 31 Desember 2020, Nyonya Desi menarik uang tunai dari kas kantor untuk keperluan pribadi sebesar 5 juta. Masuk ke dalam penjurnalan di sini dari contoh transaksi yang sudah saya jabarkan. Bila dibuat jurnal umumnya pada tanggal 1, Nyonya Desi membuka kantor dengan menyerahkan uang kas sebesar 5 juta, itu masuknya ke kas dan masuk ke dalam kolom debit, yaitu 5 juta rupiah, dan membeli peralatan kantor sebesar 10 juta rupiah. Dari kas dan peralatan kantor tersebut, pasangannya adalah modal. Menjadi modalnya Nyonya Desi masuk ke kredit, yaitu 15 juta rupiah. Di tanggal yang sama, Nyonya Desi menyewa gedung 1,5 tahun sebesar 4.500.000. Ini memotong kas. Jadi kasnya masuk ke kredit 4.500.000. Kemudian di tanggal 3, Nyonya Desi membantu kasus hukum PT Jaya Abadi dan dibayar bulan depan. Di bulan Januari 10 juta rupiah. Ini masuknya jadi piutang usaha ya. Sudah dilakukan jasanya, namun belum dibayarkan, jadi masuknya ke piutang usaha. Kalau seandainya uangnya dibayarkan di bulan yang sama, di tanggal yang sama, di hari ini juga, maksudnya di tanggal 3 Desember, itu bukan piutang usaha, tapi di pendapatan jasa. Jadi untuk kasus ini, 10 juta rupiahnya masuk ke piutang usaha dan memotong pendapatan jasa. Di tanggal 7, Nyonya Desi mendapat uang sebesar 5 juta dari klien atas bantuan hukum yang diberikan. Di tanggal 7, Nyonya Desi mendapatkan 5 juta rupiah dan masuknya ke kas. Karena seperti yang tadi saya bilang, pendapatan jasanya sudah dibayarkan dengan lunas, jadi uangnya masuk ke dalam kas. Di tanggal 9, Nyonya Desi meminjam uang ke bank sebesar 50 juta rupiah. Ini masuknya ke utang usaha ya. Karena uangnya masuk ke kas, tapi jadi punya utang. Debitnya, kasnya masuk ke debit, utang usahanya masuk ke kredit. Tanggal 14, Nyonya Desi membantu kasus hukum PT Amanah Sejati dengan bayaran jasa sebesar 20 juta rupiah di tanggal 20 Desember, dibayar 40%. 60% dari 20 juta rupiah itu 12 juta, dan yang jadi piutang usaha yang akan diterima nanti di bulan depan yaitu di tanggal 20, 8 juta. Jadi untuk tanggal 14 baru mendapatkan 12 juta rupiah saja. Jadi pendapatan jasanya jika di total itu ada di 20 juta rupiah, masuknya ke kredit. Untuk debitnya kas dan piutang usaha. Di tanggal 18, Nyonya Desi harus membayar gaji. Beban gajinya itu masuk ke kredit, masuk ke debit 1.500.000 dan memotong kas 1.500.000. Tanggal 20, masuk kas sebesar 8 juta. Namun masih kategori piutang karena uangnya belum masuk. Masuknya nanti di bulan depan. 8 juta rupiah. Karena sesuai dengan informasi di atas, bahwasannya sebelumnya di tanggal 14, 8 juta rupiah ini masuknya ke piutang. Karena sudah dibayarkan, maaf, di tanggal 20 itu 40% dari 20 juta rupiah sudah dibayarkan lunas, makanya masuknya ke kas. Piutang usahanya jadi berkurang ya. Kemudian di tanggal 23, utang usahanya bertambah. Jadi 2.500.000 karena di tanggal 23, Nyonya Desi membayar cicilan pinjaman ke bank sebesar 2.500.000 dari 50 juta yang tadi, yang di tanggal 9. Kemudian di tanggal 25, membantu Pak Charlie dalam kasusnya, dibayar sebesar 5 juta rupiah dan ini langsung lunas ya, 5 juta rupiah. Masuk ke dalam kas, debit 5 juta, piutang usahanya jadi kredit 5 juta. Kemudian di tanggal 27 ada beban tagihan telepon 150.000, beban tagihan listrik 150.000, beban tagihan air 100.000, dan memotong kas sebesar 400.000. Di sini maaf, harusnya 400.000 ya. Kemudian di tanggal 29 beban perjalanan dinas itu 900.000, memotong kas 900.000.
Di tanggal 30, kas bertambah karena Nyonya Desi membantu kasus PT Graha Vero dibayar tunai sebesar 25 juta. Lalu ada tarikan untuk keperluan pribadi di tanggal 31 sebagai price-nya Nyonya Desi sebesar 5 juta dan ini memotong kas. Jadi kasnya masuk ke kredit, price-nya masuk ke debit. Jika di total, kolom debit dan kolom kredit totalnya ada 131 juta 300.000. Boleh bantu dihitung? Karena kolom debit dan kredit sudah balance. Lalu setelah kita buat jurnal, kita buat kembali buku besar. Di sini buku besar, untuk nama perkiraan kas, kita berikan nomor akun 101. Yang termasuk ke dalam kas yaitu modal, maaf ini modalnya Nyonya Desi ya, 15 juta, kemudian beban sewanya 4.500.000 masuk ke kredit, karena di modal masuk ke debit, ini kasnya bertambah 15 juta, beban sewa berkurang 4.500.000, jadi masuknya ke kredit. Kemudian di tanggal 7, kita dapat pendapatan jasa 5 juta masuk ke debit, karena akan bertambah juga 5 juta rupiah kasnya. Lalu ada pinjaman bank 50 juta masuk ke debit, beban gajinya 1.500.000 masuk ke kredit, cicilan piutang usaha 8 juta masuk ke debit, cicilan pinjaman bank 2.500.000 masuk ke debit, masuk ke kredit, pendapatan jasa 5 juta rupiah masuk ke debit. Kemudian ada beban utilitas. Beban utilitas itu termasuk dalam tagihan telepon, tagihan listrik, dan tagihan air. Kita beri nama di sini beban utilitas, kode akunnya 101, maaf, 101, dan beban utilitas masuknya ke kredit 350 juta, 350.000. Maaf, 400.000 ya harusnya. Beban lain-lainnya itu 900.000 dan pendapatan jasanya 900.000. Maaf, pendapatan jasanya 25 juta dan price-nya 5 juta rupiah. Kemudian beralih ke nomor akun 102. Di sini nama perkiraannya piutang usaha. Di tanggal 3 terdapat pendapatan jasa yang belum dibayarkan namun jasa sudah diberikan. Masuk ke debit sebesar 10 juta. Di tanggal 14 masuk juga ke debit sebesar 20 juta. Dan di tanggal 20 dikurangi masuk ke kredit 8 juta karena ada pelunasan 40% dari piutang usaha. Total saldonya ada di 22 juta rupiah. Kemudian untuk nomor akun 201, nama perkiraannya utang usaha. Di tanggal 9 dan tanggal 23, di tanggal 9 meminjam uang ke bank 50 juta rupiah masuk ke kredit. Kemudian cicilan pinjamannya dibayarkan 2.500.000 masuk ke kredit. Untuk nama perkiraan modal, kita beri nomor akun 301. Modal masuk ke 301, diinput di kolom kredit 15 juta rupiah. Untuk nama perkiraan price, nomor akun 302, price itu masuk ke debit 5 juta rupiah. Kemudian pendapatan jasanya, kita beri nomor akun 401. Untuk pendapatan jasa ada di 5 tanggal. Ini yang dibayarkan secara lunas, jadi berbeda dengan piutang usaha. Untuk pendapatan jasa masuknya ke kredit. Untuk pendapatan jasa di sini totalnya ada 65 juta rupiah. Ya, semuanya masuk ke kredit di tanggal 3, 7, 14, 25, dan 31. Kemudian untuk nama perkiraan beban sewa gedung di tanggal 1 tadi, itu masuknya ke debit, kita beri nomor akunnya 501. Kemudian untuk beban gaji 502 di tanggal 18 sebesar 1.500.000 untuk gaji pegawai. Kemudian beban utilitas ada di 400.000 harusnya ya, di tanggal 27. Kemudian untuk beban lain-lain kita beri nomor akun 504, biaya perjalanan dinas di 900.000. Jadi di sini untuk penamaan buku besar plus nomor akun, kita punya kode di 1, kemudian ada 2, 3, 4, dan 5. Untuk nomor akun 1 itu masuknya
Nama perkiraannya kas, piutang usaha. Dan untuk kas dan piutang usaha itu pasti ada di kolom debit. Untuk utang usaha, wesel, dan sebagainya itu masuknya ke nomor akun 2. Bisa dimodifikasi 201 atau ada nomor-nomor unik lainnya. Yang pasti nomor depannya harus 2. Itu masuknya ke kolom kredit. Jadi jika utang usaha berkurang, maka pengurangan tersebut masuknya ke kolom debit. Jika utang usahanya bertambah, masuknya ke kolom kredit. Kemudian untuk modal dan price itu masuk ke nomor akun 3. Ini juga masuk ke kolom kredit. Kemudian untuk pendapatan jasa masuknya ke kolom kredit juga. Kategori nomor akunnya 4. Dan untuk beban-beban, beban sewa, beban gaji, beban utilitas, beban apapun yang termasuk ke dalam beban, itu nomor akunnya 5. Masuknya ke kolom debit. Seperti itu. Lanjut ke pembuatan neraca saldo. Dan ini yang terakhir, seperti yang saya sudah informasikan, ada beberapa kategori nomor referensi atau nomor kode akun. Dan ini harus dihafal, bahwasannya di situ sudah tetap sebagai teori bahwa nomor 1 terdiri dari kas piutang, nomor 2 untuk utang usaha, nomor 3 itu ada modal dan price, nomor 4 ada pendapatan jasa, dan semua yang berhubungan dengan beban masuk ke nomor akun 5. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk neraca saldo dari yang sudah saya jelaskan di buku besar, segala bentuk yang berhubungan dengan kas kita totalnya ada 93.250.000. Kemudian untuk piutang usaha di total saldo akhirnya menjadi 22 juta. Begitu seterusnya sampai dengan beban lainnya. Semua yang sudah kita total untuk saldo akhir kita masukkan ke sini. Untuk kode akun 1 dan 5 dan price itu masuknya ke debit. Selain itu masuknya ke kredit. Dan ini jika ditotal ke bawah, hasilnya harus sama dengan yang ada di kredit. Seperti itu. Jadi, teman-teman pendengar, dalam makalah ini, kami sebagai penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat dan memenuhi tugas yang diberikan. Dalam penyusunan makalah analisis transaksi jurnal umum ini memang masih banyak format-format perhitungan atau penyusunan yang mungkin masih kurang sesuai. Namun, semoga dapat membantu sehingga memberikan ilmu yang dapat dipahami oleh pendengar. Semoga menjadi referensi dan terima kasih atas waktunya. Selesai dari kelompok 3 dari kami, Putri Cynthia, Ewaldo, dan Jordiansyah.